Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Faisal Dahnia Ramadan yang sudah bersedia menyediakan tempat dan selalu mensupport saya dalam KKN ini. Mungkin nanti saya juga akan ingin melibatkan remaja. Ini adalah pembuatan video kelas pertama saya, Pak, di hari Sabtu ini jam 12:30 yang kita jadwalkan sebelumnya jam 12 siang, Pak ya. Jadi dalam kelas pertama ini saya ingin mensosialisasikan kepada Bapak mengenai teknik pengambilan gambar, Pak. Nah, seperti yang kita tahu, selama KKN ini saya akan mengambil tema program pemberdayaan wirausaha masyarakat terdampak COVID, Pak ya. Jadi dalam teknik pengambilan gambar ini, Pak, itu sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena di masa pandemik ini kita menggunakan media sosial, e-commerce maupun website untuk melakukan penjualan dari keripik selada itu, Pak. Mungkin nanti di akhir setelah saya menjelaskan, Bapak boleh bertanya sama saya mengenai teknik pengambilan gambar ini. Lalu yang pertama saya cuma ingin jelaskan mengapa sih pentingnya teknik pengambilan gambar ini. Yang pertama, karena dari gambar kita kan jualan di e-commerce, Pak, di media sosial. Jadi dari gambar itu jika gambar itu menarik, maka calon pembeli itu akan tertarik gitu loh. Coba Bapak sendiri kalau misalkan Bapak mau beli apa itu, Bapak lihat gambarnya aja sudah buram, gelap, enggak jelas, pasti minat Bapak untuk beli itu berkurang kan, Pak? Nah, seperti itu. Lalu di sini hal yang ingin saya jelaskan tuh, dalam pengambilan gambar itu pastinya ada teknik-teknik tersendiri, Pak ya. Jadi nggak sembarang kita main jepret aja, main jadi hasilnya blur, lalu gambar produk yang seharusnya bagus, yang seharusnya bisa laku, akhirnya penjualannya tidak ada gitu. Ya, pertama itu hal yang harus diperhatikan dalam teknik pengambilan gambar itu, Pak, yaitu kamera yang berkualitas. Apa sih kamera yang berkualitas? Kamera yang berkualitas tuh memang jika kita ngomongin cost, kita ngomongin biaya pasti mahal, Pak. Jadi kamera yang berkualitas tuh seperti DSLR, kalau merek tuh kayak Canon, Nikon gitu, Pak. Tapi biayanya kan sangat mahal. Artinya kita untuk membeli kamera tuh butuh biaya lebih di luar biaya produksi itu. Sebenarnya kamera yang berkualitas atau kamera yang mahal itu tidak diharuskan juga. Banyak kan sekarang penyedia merek-merek smartphone yang memfasilitasi HP-nya itu kameranya kualitasnya bagus, sampai 13 megapiksel. Jadi saya rasa dengan menggunakan HP saja itu saya rasa cukup. Meskipun hasil yang bakalan kita dapat nggak maksimal, misalkan gambar tidak detail terlihat, atau blur, atau gelap, atau terlalu terang, kan ya pintar-pintar kita sendiri lah, Pak. Kalau kita emang nggak mampu untuk menggunakan DSLR atau kamera-kamera yang memang mahal gitu, Pak. Lalu yang kedua, dasar dari teknik pengambilan sebuah produk itu, Pak, sumber cahaya. Artinya pencahayaan yang baik gitu loh. Pencahayaan baik itu yang seperti apa? Yang tidak terlalu gelap, tidak terlalu terang. Karena jika terlalu gelap, maka objek yang kita foto atau produk yang kita foto itu tidak jelas gitu loh, Pak. Kalau di foto kan gitu, Pak. Kalau kita biasa menggunakan kamera itu kan seperti itu. Tapi kalau terlalu terang, maka cahaya itu akan kontras sekali. Dan pada dasarnya pengambilan teknik foto itu, sumber cahaya itu adalah hal yang paling mendasar, yang artinya hal yang memang sangat penting gitu loh. Kalau kita terlalu terang dia kontras, terlalu gelap dia gambarnya jelek, fokusnya yang jelek, cahaya karena disebabkan cahaya juga dia blur hasilnya, jadi nggak benar-benar maksimal.
ketika kita mengambil gambar dengan pencahayaan yang terlalu berlebihan atau terlalu yang terang gitu. Maka kalau saya sarankan dalam hal teknik pengambilan gambar ini lebih baiknya kita menggunakan kalau di kamera HP sama kamera DSLR kan ada flash namanya Pak. Ada flash, artinya kita bisa sesuaikan flash itu. Kita juga bisa menggunakan cahaya matahari yang memang alami, tapi jika memang diperlukan bantuan kita bisa menggunakan itu. Ada juga zaman sekarang kan ada ini Pak, apa namanya, yang bulat, ring light itu ya, yang biasa buat bikin video, bikin untuk foto produk. Lalu yang ketiga, dalam teknik pengambilan gambar suatu produk atau produk, yang ambillah kita contoh produk kita kan keripik selada itu Pak. Kita usahakan menggunakan latar belakang yang putih. Pasti Bapak bertanya kan, kenapa harus putih kan gitu Pak? Padahal warna lain masih bisa, ada hijau, ada biru, ada merah dan lain sebagainya. Karena putih itu warna yang netral. Kenapa netral? Karena dia nggak bakalan ganggu pandangan. Coba satu objek ya, kita foto, latarnya ini warnanya merah, sedangkan objeknya ini warnanya hijau. Pasti penglihatan kita tuh terbagi gitu, sama warna hijau dari latar, warna biru dari latarnya, warna hijau dari sebuah produknya. Kan seperti itu jadinya Pak. Jadi kenapa putih ya, karena putih nggak mengganggu pandangan. Artinya warna itu netral. Ketika kita foto produk dengan latar putih, orang bakalan fokus pada produk itu kan. Itu latar itu bagi saya penting sekali, karena agar calon pembeli atau konsumen itu berfokus pada produk yang kita tawarkan. Jadi bukan kepada latarnya gitu Pak. Model. Lalu selanjutnya model. Wah, kalau ngomongin model pasti yang di bayangan kita tuh apa Pak? Cewek cantik kan, atau pria yang gagah putih, cewek yang cantik putih. Pasti di bayangan kita itu. Model ini sebenarnya tidak begitu penting. Cuman model ini dapat mendeskripsikan produk yang kita jual. Model menggunakan produk kita tuh sangat mendeskripsikan atau menggambarkan di pikiran calon pembeli ini, oh produknya seperti ini ya, oh modelnya seperti ini ya, kalau dipakai saya ini cocok apa tidak, kan nanti ada pemikiran seperti itu. Lalu selanjutnya sudut pengambilan gambar. Nah ini hal yang penting bagi saya, terutama untuk makanan ya. Kalau pakaian jelas sudut pengambilan gambar kita bisa ambil dari depan. Artinya gambar atau apa yang ditawarkan dari pakaian itu, apa yang membuat pakaian itu berbeda dari pakaian lain, pasti ditonjolkan dari depan, dari gambar. Itu sudut pandang. Tapi kalau makanan biasanya kan dari atas, dari samping, dari atas gitu. Tapi kalau tips dalam teknik pengambilan gambar mengenai sudut pandang ini, yang saya sarankan adalah kita bisa mengambil sudut pandang dari produk itu dari segala arah. Contoh misalkan keripik selada seperti kemarin, kita ambil dari atas, dari samping, dari kanan, dari kiri. Artinya tuh apa? Jadi calon pembeli tuh tahu dia, oh isinya segini ya gitu. Oh rasanya seperti ini. Oh bumbunya banyak ya. Oh bumbunya nggak ada. Oh bumbunya gini. Oh tepungnya banyak. Jadi kan calon pembeli tuh tergambar, terdeskripsi sendiri di kepala mereka dari gambar, dari berbagai macam sudut pandang itu. Terus yang terakhir, yang bagi saya cukup penting sebelum proses kita mengupload foto produk itu ke sebuah media sosial, website di internet maupun e-commerce, itu proses editing. Apa sih proses editing itu? Proses mengedit foto sebelum kita mengupload. Dan dalam proses editing ini tipsnya yang bisa saya berikan, usahakan foto itu senatural mungkin.
sedetail mungkin bisa diperlihatkan gitu loh. Kayak misalkan contoh keripik selada itu ya, kan kita usahakan sekali kelihatan, oh ini bentuk seladanya kan, oh bumbunya segini, oh plastiknya seperti ini, kemasannya seperti ini. Jadi proses editing itu benar-benar proses akhir yang menurut saya itu penting gitu loh. Karena proses editing nih hal yang kurang maksimal saat pengambilan gambar, kita maksimalkan lagi di proses editing ini. Dan saya sarankan, memang sangat saya sarankan, dalam proses editing ini kita bisa buat produk itu senatural mungkin, tidak berlebihan. Artinya mengedit itu tidak berlebihan, dan jadi pelanggan yang memesan nggak begitu nggak bakalan kecewa gitu loh ketika barang itu datang gitu. Ya mungkin itu yang bisa saya jelaskan dalam teknik pengambilan gambar ini. Mungkin kalau Bapak ada pertanyaan silahkan. Endorse menggunakan foto artis itu gunanya apa ya, kalau saya boleh tahu? Oh, endorse itu Pak ya, sebuah teknik pemasaran. Artinya ketika ada katakanlah orang besar ya, atau orang populer, Instagramer, apa namanya saya kurang mengerti juga, YouTuber atau artis sinetron membawa sebuah produk, pasti otomatis fansnya dia, orang yang ngefans sama dia itu atau yang mengikuti dia itu tertarik gitu. Oh, dia aja makan gini, jadi penasaran gimana ya rasanya gitu. Tapi kalau untuk hal itu mungkin nanti saya akan jelaskan di kelas besok mungkin ya. Kita ada kelas lagi mengenai, atau hari Senin mungkin Pak ya, tips dalam pemasaran di internet Pak. Jadi mungkin itu dulu, mungkin nggak ada pertanyaan lagi Pak ya. Ya kalau memang sudah nggak ada, saya tutup. Saya ucapkan terima kasih banyak pada Bapak yang selalu mensupport saya, dan semoga KKN Back to Village Universitas Jember tahun 2021 ini berjalan lancar, dan akhir saya ini tanggal 11 Maret. Jadi saya ucapkan terima kasih Pak.